menceritakan betapa besar dosa perempuan yang mengumbar auratnya di TikTok, Facebook, menelanjangkan diri. Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa dia? Ini pandangan jumhur ulama begitu. Bihaisu yaraha in iltafata li'annahu iza ya'uddu lakum yakun ma'aha wal masyu amamaha. Jadi disuruh ke depan dan mendekat. Artinya jangan terlalu jauh dari jenazah. Maksudnya disuruh ke depan, tapi jangan meninggalkan jenazah terlalu jauh. Tetap beriringan dengan jenazah sekira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita akan sambung pelajaran kita masih seputar urusan jenazah, dan terakhir kita membahas tentang sunnah-sunnah dalam ketika membawa jenazah. Jadi yang sudah kita bahas ketika kita membawa jenazah, yang sudah dibahas beberapa sunnah, di antaranya adalah al-isra' bil janazah. Hendaknya ketika membawa dalam keadaan mempercepat langkah. Mempercepat langkah ini tidak mesti berlari, tetapi berjalan di atas kebiasaan yang normal. Jadi jalannya dipercepat bagi yang membawa dan mengiringi jenazah. Tujuannya sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu, bahwa jenazah yang baik ingin dibawa cepat agar mempercepat dia untuk istirahat dari kelelahannya hidup di dunia. Sedangkan jenazah yang buruk akhlaknya juga disunnahkan untuk dipercepat dibawa untuk menghilangkan beban atau penyakit dari kita yang ditinggalkan. Jadi agar dia cepat-cepat hilang dari kalangan kita. Hilangnya dia menyebabkan Allah kembali menurunkan keberkahan. Jadi jenazah yang baik disuruh percepat, jenazah yang buruk pun disuruh percepat segerakan dengan alasan-alasan yang berbeda. Juga kita sudah bahas ketika membawa jenazah mengiringi disunnahkan untuk ikut
ikut mendampingi, mengiringi jenazah, dan itu disunnahkan bagi laki-laki, disunnahkan bagi laki-laki. Yang laki sunnah mengiringi jenazah sampai ke penguburannya. Kalau tidak sempat, terhalang dengan kewajiban, maka paling kurang mengiringi jenazah itu sempatkan untuk mensolatkannya. Itu paling kurang yang bisa kita lakukan. Di situ sudah dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kalau sampai mengiringi sampai selesai pengebumian, itu mendapat pahala 2 gunung Uhud. Baik. Kemudian bagi perempuan itu makruh untuk mengiringi jenazah. Bagi perempuan makruh mengiringi jenazah. Kalau sampai menimbulkan fitnah seperti meratap, menangis tiada henti, berteriak-teriak, maka hukumnya menjadi haram. Walaupun itu istri sendiri, walaupun yang ikut anak gadis sendiri, tetap tidak diutamakan perempuan untuk mengikuti atau mengiringi jenazah ke pekuburan. Sebaiknya perempuan duduk di rumah. Kemudian dalam urusan mengiringi jenazah, disunnahkan untuk sebentar berdiam diri, tidak langsung pulang setelah selesai dikuburkan. Disunnahkan memohon ampun kepada jenazah, lalu disunnahkan untuk berdoa agar jenazah ditetapkan hatinya, agar mampu menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir. Juga disunnahkan mendoakan jenazah agar Allah memberinya rahmat. Itu setelah selesai penguburan. Baik, kemudian sunnah berikutnya juga sekedar pengingat ulang, yaitu ketika mengiringi jenazah disunnahkan untuk khusyuk, memikirkan kematian. Jadi orang yang mengiringi jenazah itu tidak boleh ketawa-ketawa, tidak boleh berkhabar bisnis. Jadi sambil mengiringi jenazah kita bicaranya bercanda, lalu kemudian kita cerita tentang dunia, itu tidak boleh. Jadi makruh dan itu dibenci. Makanya di antara orang-orang salaf, orang-orang terdahulu itu, kalau ada yang mengiringi jenazah sambil tertawa, dia akan menegur dan memarahinya, bahkan sampai mengatakan bahwa dia tidak akan bicara dengan orang yang tertawa ketika mengiringi jenazah. Jadi apa yang dilakukan? Sebaiknya ketika kita mengiringi jenazah itu pikirkan bahwa kita antri berikutnya untuk menjadi jenazah yang dibawa. Jadi fikirkanlah tentang kematian. Baik, kita sambung. Itu untuk mengingatkan ulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Berikutnya, sunnah berikutnya ketika membawa atau mengiringi jenazah adalah sitru na'shi al-mar'ah. Kalau jenazahnya perempuan, itu disunnahkan untuk menutup jenazah perempuan itu dari pandangan orang banyak. Dan ini kesepakatan dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali. Bagaimana caranya? Yaitu sitru na'shi al-mar'a buqiyatan taj'alu
fawqa dhahrin na'ash, letakkan sesuatu di atas tubuh, tutup sesuatu di atas tubuh jenazah. Boleh khasyab, boleh papan, au jaridi nakhl, atau pelepah kurma kalau dulu ni, atau apapun. Nah, maksudnya kalau jenazah laki-laki pas kita bawa tu kan jenazahnya berbalut kain kafan, kita letakkan di dalam kerenda, tapi kerendanya kan tembus pandang, maksudnya kita bisa lihat jenazah di atas kerenda. Kalau perempuan sunnahnya ditutup. Jadi hari ini alhamdulillah terlaksana, yaitu ditutup dengan kain yang warna hijau itu, biasanya itu yang tulisan macam-macam di atasnya. Itu sudah bagus. Jadi jangan sampai orang melihat jenazah si perempuan. Kalau laki tak apa-apa. Jadi kalau kita fikir-fikir, sampai segitunya Allah menjaga perempuan. Sudah jadi jenazah, sudah dibungkus, masih tetap disuruh tutup agar orang tidak melihat. Padahal orang lihat pun tidak timbul nafsu. Sudah jadi jenazah, sudah dibalut dengan kain kafan, orang tidak timbul nafsu, tapi tetap disunnahkan untuk ditutup. Maka bisa bayangkan betapa besar dosa perempuan yang mengumbar auratnya di TikTok, Facebook, menelanjangkan diri. Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa dia? Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Pakai baju ketat haram surga. Cuma kadang-kadang kita aneh. Kitanya semayang jamaah, tapi kita yang bapak-bapak banyak sebahagian, tapi bukan bapak-bapak di sini. Bapak di sini insyaAllah tidak. Banyak bapak-bapak di India dan di Afrika itu salat jamaah, kemudian Jumat tak pernah tinggal. Pokoknya ritualnya bagus. Istrinya di luar rumah tak pakai jilbab, pakai baju ketat. Anak-anak gadisnya dia biarkan. Dia tak tahu dia ini mencoba untuk meraih surga, tapi nanti yang menyeretnya ke neraka istri dan anak gadisnya. Akhirnya tidak jadi itu masuk neraka, masuk surga. Kenapa? Kenapa kita membiarkan anak istri terbuka aurat dilihat oleh orang banyak? Ini kebiasaan, Pak. Yang laki saleh, yang perempuan galak-galak arwah dia. Pergi belanja pakai celana ketat, nanti ditanya isteri siapa? Isteri bapak tu. Bapak yang mana? Yang sering solat jamaah di musalla, yang sering jamaah di madrasah. Dia uraga malim, dia urinang lagi kan. Kita pikir kita aman, dialah yang menyeret kita ke neraka. Maka kita termasuk golongan apa? Dayus kalau kata Nabi. Golongan dayus iaitu laki-laki yang kehilangan rasa cemburu. Tidak ada lagi perasaan ingin menjaga istri dan anak. Sedangkan dayus termasuk golongan yang haram surga. Hati-hati. Hati-hati, beda fikir katanya hidup kita bisa lempang ke surga kalau keluarga dan terutama yang perempuan tu yang kita tidak jaga betul. Jadi jenazah perempuan saja itu tidak bisa dilihat, disuruh tutup ketika membawanya. Dan para ulama mengatakan awwalu man ittakhaza zalika, orang yang pertama sekali ketika matinya ditutup jenazahnya dengan papan atau dengan apa yang lain, yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar
salah seorang tabi'in mengatakan, Fatimah binti Rasulillah awwalu man ghutta na'shuha fil Islam, summa Zainab binti Jahash. Fatimah lah yang pertama sekali meninggal, lalu ditutupi jenazahnya ketika dibawa, lalu kemudian diikuti oleh Zainab binti Jahshin. Jadi kan yang pertama sekali meninggal setelah Rasulullah, orang yang punya hubungan dekat dengan Rasulullah atau kekerabatan setelah Rasulullah, kan Fatimah meninggal langsung. Setelah itu baru isteri Rasulullah, Zainab binti Jahash. Fatimah itu sudah tahu dirinya yang akan meninggal lebih dahulu dibanding perempuan-perempuan lain yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah pada suatu hari melihat Rasulullah berbisik-bisik dengan Fatimah. Dari jauh Aisyah melihat Fatimah, ketika dibisik pertama beliau menangis, lalu dibisik kedua beliau tersenyum. Jadi ada dua kali bisikan Rasulullah di waktu yang sama. Pertama menangis, yang kedua tersenyum. Selepas Rasulullah pergi, Aisyah bertanya ke Fatimah, "Ya Fatimah, tadi ayahmu bilang apa? Kenapa aku lihat engkau pertama menangis, yang kedua engkau tersenyum?" Lalu Fatimah mengatakan, yang diceritakan pertama yang membuatku menangis, bahwa ayah mengatakan beliau akan segera meninggalkan dunia. Jadi Rasulullah itu punya firasah mengetahui dirinya akan berangkat, tapi tidak tahu kapan waktunya, karena itu rahasia. Sampai Nabi pun tidak tahu kapan mati. Semua Nabi tidak tahu kapan dirinya mati. Makanya Nabi Musa menampar malaikat maut dalam hadis. Malaikat maut datang turun, yang begitu-begitu juga layak ditampar. Jadi malaikat maut turun menjelma jadi manusia, menjumpai Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bilang, ada urusan apa? Ternyata malaikat maut mengatakan, aku ingin mencabut nyawamu. Kata Musa, jangan bercanda dengan urusan itu. Dia tidak tahu ni malaikat, karena berjelma sempurna jadi manusia. Jadi karena dianggap bercanda, dan bercandanya dianggap kelewatan urusan mencabut nyawa, ditampar oleh Nabi Musa. Ditampar sampai mereng pipinya dalam hadis. Pipi malaikat ni mereng. Lalu malaikat ni menjumpai Allah, lalu mengatakan, lima arsaltani ila man lam yuridil mauta. Ya Allah, kenapa engkau kirimkan aku ke orang yang belum mau mati? Begitu kata malaikat. Lalu kata Allah, turun lagi, sekarang jangan jelma jadi manusia, langsung malaikat kasih tahu dia bahwa Allah telah mengutusmu untuk mencabut nyawa. Turun lagi, baru Nabi Musa percaya. Lalu kemudian di situ Allah berpesan, tanya ke dia, kalau dia mau kupanjangkan umurnya, maka suruh genggam, taruh tangannya di atas badan binatang ternak, boleh unta, boleh taruh sejumlah bulu yang tergenggam, begitulah kupanjangkan umurnya. Jadi kalau bulunya ada 1000 biji tergenggam gitu, orang merojeh kau bebek raya apa, orang dulu kan besar-besar itu ya. Maka kupanjangkan. Lalu malaikat maut itu menawarkan ke Nabi Musa, Allah menawarkan, kalau engkau ingin hidup, sekarang kau letakkan tanganmu di atas badan binatang ternak ya, seberapa tergenggam begitulah dipanjangkan Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan, kalau aku diberi umur 1000 tahun lagi, aku nanti mati juga kan? Ya tentu, kata malaikat, kalau begitu cabutlah nyawa aku sekarang. Jadi urusan nyawa, para Nabi pun tidak tahu kapan datangnya. Nabi Muhammad pun begitu, tidak tahu kapan datang, cuma tanda-tanda beliau dapat. Itu namanya firasah.
Kita kalau dekat dengan Allah, kita diberi firasah, bahasa kita firasat. Tapi firasat orang soleh, ni firasat orang soleh ni kayaknya ni kampung ni kayaknya terbenam ni kayaknya ni katanya. Nah, itu firasah orang saleh. Nah, itu kalau dekat dengan Allah. Nah, lalu jadi Nabi Fatimah menangis di situ. Lalu, kenapa engkau tersenyum? Yang kedua, kata Fatimah. Lalu ayah membisikkan lagi. Yang dibisikkan adalah orang yang pertama akan menyusulku dari keluargaku adalah engkau, wahai Fatimah. Di situ Fatimah tersenyum. Tersenyumnya kenapa? Dia tidak lama berpisah dari ayahnya. Jadi berapa bulan Pak jaraknya? 5 bulan setelah Rasulullah meninggal anaknya Fatimah. Nah, jadi ini Fatimah diuruskan jenazahnya oleh suaminya Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian jenazahnya ditutup. Nah, jadi di sini disebutkan dia yang pertama sekali ditutup. Arti pertama sekali mungkin sebelumnya tidak terlalu serius untuk ditutup. Mungkin ada yang terbuka, ada yang tutup, tapi beliau yang pertama sekali diurusi dengan sempurna sampai ditutup jenazahnya begitu. Baik, jadi kalau perempuan kerendahnya ditutup, ya, jangan dibiarkan terlihat kondisi jenazahnya. Yang berikutnya, sunnah berikutnya, al-masyu amamal janazah, yaitu sunnah hukumnya untuk berjalan beriringan dengan jenazah. Ya, menurut jumhur ulama sunnahnya di depan jenazah. Ya, menurut jumhur ulama sunnahnya di depan jenazah. Tapi ini khilaf. Kalau jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Imam Hanbali dalam perkataan yang masyhur bahwa sunnah al-masyu amamal janazah, sunnahnya kita yang di depan, jenazah yang di belakang. Ya, maksudnya jenazah itu bukan jalan sendiri di belakang, orang yang bawa jenazah di belakang, kita yang mengiringi di depan. Itu pandangan jumhur ulama. Selama ini bagaimana, Pak? Jenazah heka kan? Ini pandangan jumhur ulama begitu. Ya. Bihaisu yaraha in iltafata li'annahu iza ya'uddu lakum yakun ma'aha wal masyu amamaha. Jadi disuruh ke depan dan mendekat. Artinya jangan terlalu jauh dari jenazah. Ya. Maksudnya disuruh ke depan, tapi jangan meninggalkan jenazah terlalu jauh. Tetap beriringan dengan jenazah. Sekira-kira kalau dia memalingkan wajahnya, dia bisa melihat jenazah. Sekira-kira begitu dekatnya. Dan ini berdasarkan hadis dari riwayat Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Ibnu Umar melihat bahwa Nabi juga Abu Bakar juga Umar itu berjalan mengiringi jenazah, posisinya di depan jenazah. Hadis Anas bin Malik juga begitu, bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar kanu yamshuna amama janazah, itu pernah berjalan di depan jenazah. Wa khalfaha, nah lalu baru disebutkan tetapi sesekali Rasulullah berjalan juga di belakang jenazah. Makanya ada riwayat lain dari mazhab Hambali yang menyebutkan wala yukrahu kaunul musyad khalfal janazah li'annaha matbu'ah. Tidak makruh, tidak mengapa kalau sekelompok orang yang mengiringi jenazah berjalannya di belakang jenazah, tidak makruh. Ya.
bahkan mereka boleh memilih yamshu haitsu sya'u, itu suka-suka, mau di belakang boleh, mau di depan boleh, bahkan kalau mau an yaminiha atau yasariha, boleh di kanan, boleh di kiri. Jadi kesimpulan dari pandangan ini, pandangan paling kuat menyatakan sebaiknya jalan di depan jenazah, tetapi tidak mengapa kalau seseorang memilih untuk berjalan di belakang jenazah. Mazhab Hanafi juga mengatakan begitu, yundabul masyu khalfal jenazah, sunnah hukumnya berjalan di belakang jenazah. Nah, semua dalil-dalil ini menyatakan tentang yang penting kita jangan terlalu jauh dari jenazah. Tujuannya apa? Pertama, kita memang mengiringi untuk membantu jenazah menuju ke kuburannya. Lalu kemudian berjalan di belakang, di depan jenazah juga tujuannya untuk bersiap-siap menolong kalau yang membawa jenazah butuh bantuan. Karena kadang-kadang waktu bawa jenazah ada tempat-tempat yang mendaki susah, itu perlu bersama-sama untuk membawa jenazah. Baik, itu posisi bagaimana orang membawa jenazah. Berikutnya, setelah urusan membawa jenazah, lalu al-qiyam lil janazah. Disunnahkan ketika mengiringi jenazah sampai ke kuburannya untuk berdiri sampai selesai dikuburkan, untuk berdiri sampai selesai dikuburkan. Jadi itu sunnah berdiri, itu jangan duduk, Pak. Jadi ketika kita sudah sampai di kuburan, itu makruh kalau kita duduk sampai diselesaikan urusan jenazah. Makanya para ulama mengatakan begini, al-mustahab, yang sunnah liman yattabi' al-janazah alla yajlis hatta tudha' min a'naqir rijal. Sunnah hukumnya bagi yang mengiringi jenazah untuk tidak duduk sampai mayat itu diturunkan dari pundak-pundak orang yang membawanya, lalu sampai dimasukkan ke liang lahatnya. Kenapa begitu? Maksudnya adalah li'annahu qad taqa'ul hajah ila ta'awun wal qiyam amkana minhu. Disunnahkan berdiri karena kadang-kadang dibutuhkan bantuan orang, dan dengan berdiri bantuan itu lebih cepat daripada duduk. Dan kemudian keadaan ini juga diambil dari dalil. Rasulullah mengatakan, "Iza ra'aitumul janazah faqumu laha faman ittaba'aha fala yajlis hatta tudha." Barang siapa yang mengikuti jenazah, mengiringinya, janganlah duduk, fala yajlis, jangan duduk, hatta tudha, sampai jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Jadi selama ini kebiasaan kita iringi jenazah sampai kuburan sudah cari lapak. Jadi misalnya yang ikut ke kuburan ramai, nanti yang sibuk cuma berapa orang di depan sana, termasuk pihak keluarga. Yang lain minta lapak,
Ada yang duduk di bawah pohon, kemudian ada yang cari tokoh-tokoh orang, ada yang cari batu-batu untuk bisa duduk di atas batu. Jadi ini ternyata makruh. Disuruh sunnahnya berdiri sampai selesai penguburan. Makanya Nabi mengatakan itu tadi, jangan duduk sampai diletakkan jenazah di dalam kuburnya. Coba lihat selama ini yang dilakukan orang banyak. Begitu sampai ke area kuburan, itu kan langsung sudah cari tempat masing-masing. Jadi ini perlu dikabarkan. Makanya kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang di dalam syariat mungkin tidak sesuai, tapi sudah menjadi hal yang biasa. Makanya ada satu kalimat orang-orang mengatakan, biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Makanya boleh tidak nanti misal Tengku Ilmu mengiringi jenazah sampai ke kuburan, itu Tengku Ilmu kasih tahu aja, Bapak Ibu sunnah berdiri, jangan duduk dulu sampai selesai dimasukkan jenazah ke liang lahat. Jadi berdiri aja kita, berdiri, walaupun kita berdirinya kan cari-cari tempat dingin. Nanti yang berjuang di sana biasanya kan yang punya hubungan kerabat dekat dengan jenazah. Yang penting jangan duduk. Nah, begitu. Yang terakhir, sunnah yang terakhir dalam urusan jenazah, yaitu ketika jenazah lewat, apakah disuruh berdiri atau tidak? Itu yang jadi masalah. Nah, kenapa bentuknya pertanyaan? Karena ada perbedaan pandangan dalam masalah ini. Karena selama ini kan Bapak pernah dengar bahwa kalau lewat jenazah berdiri, yang duduk berdiri, yang sedang bawa kenderaan berhenti sebentar. Nah, itu termasuk adab yang selama ini kita dapatkan. Nah, apakah benar disuruh berdiri? Jumhur ulama, termasuklah hampir semua 4 mazhab, wa qala al-jumhur minhum a'immatul mazahib al-arba'ah, berkatalah jumhur ulama, termasuk di dalamnya 4 mazhab, mengatakan bahawa la yuqamu lil janazah lianna al-qiyam mansukh, yang sunnahnya tidak perlu berdiri ketika jenazah dilewatkan di hadapan kita. Kenapa begitu? Karena hadis tentang suruhan berdiri itu mansukh, sudah dihapus hukumnya. Jadi kalau kita belajar usul fiqh Bapak Ibu, itu ada satu judul yang perlu difahami, namanya nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu ada yang hukum yang dikeluarkan oleh Nabi lalu dibatalkan atau dihapus oleh hukum yang baru. Itu gekeun nasakh mansukh. Contoh, dulu yang namanya anak sepersusuan berdasarkan hadis dari Aisyah itu asyru radha'an, baru disebut anak sepersusuan kalau dia meminum ASI dari seorang ibu yang bukan ibunya sebanyak 10 kali teguk. 10 kali teguk, asyru radha'an. 10 kali teguk itu 10 kali kenyang. Boleh dalam satu waktu, boleh dalam waktu yang berbeda-beda. Yang hukum pun, hukum yang pertama. Lalu turunkanlah hukum baru oleh Allah. Dibatalkanlah hukum itu, lalu berubah hukumnya menjadi khamsu radha'atin. Disebut anak susu, anak sepersusuan, itu hanya dengan 5 kali teguk. 5 kali teguk.
5 kali teguk itu anak itu kalau menyusu itu 5 kali bernafas, tarik nafas, ni angkat 3, diistirahat, nyusu lagi 5 kali teguk, jadi seperti anak kandung. Jadi itu namanya nasakh mansukh, hukum yang lama dimansukhkan dengan datangnya hukum yang baru. Nanti kadang-kadang ada yang model ayatnya yang dihilangkan, lalu diganti dengan ayat yang baru, dan itu hak Allah, dan itu bukan bermakna Allah pelin-pelan. Kadang-kadang Allah menyesuaikan dengan keadaan. Dulu di masa awal-awal keislaman itu iddah perempuan dari masa jahiliyah itu suka-suka laki-laki, tidak terbatas iddahnya. Kemudian turunkanlah ayat menghapus hukum itu, iddah perempuan dibatasi, dibatasi. Sudah. Begitu juga hukum ini. Memang ada hadis yang Rasulullah mengatakan, iza ra'aitumul janazah faqumu laha. Kalau engkau melihat jenazah dilewatkan di hadapanmu, maka bangunlah, berdirilah. Dan para ulama sepakat mengatakan hadis itu hukumnya telah dimansukh dengan hadis yang lain. Mana hadis yang lain? Dari Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyam fil janazah. Kata Ali, dulu Rasulullah menyuruh kami untuk berdiri kalau jenazah dilewatkan atau dibawa di hadapan kami. Summa jalasa ba'da zalik wa amarna bil julus. Namun setelah itu Rasulullah ketika waktu berikutnya beliau duduk, tidak lagi berdiri, maka kami pun setelah itu duduk. Jadi setelah itu kami enggak berdiri lagi, kami duduk. Lalu ada juga hadis dari Ubadah bin Samit yang mengatakan, kana Rasulullah yaqumu fil janazah hatta tudha' fil lahad. Dulu awal-awal Rasulullah kalau dibawa jenazah di hadapannya, Rasulullah berdiri sampai selesai pengebumian. Jadi berdirinya mulai dari dibawa itu, Rasulullah berdiri sampai selesai pengebumian. Lalu kemudian famarra hibrin minal yahud, ada orang alim dari Yahudi, ada orang alim dari kalangan Yahudi berkata, faqala, dia berkata kepada Nabi, hakaza naf'al, beginilah kami memperlakukan jenazah kami. Jadi maksudnya Yahudi itu bilang, kok sama ya, kami juga begitu, kami berdiri kalau jenazah dibawa, kami berdiri, dari duduk bangkit berdiri. Semenjak Rasulullah mengetahui kebiasaan Yahudi seperti itu juga, fajalasa Rasulullah, langsung Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, mulai hari ini duduk, jangan lagi berdiri. Wa qala ijlisu khalifuhum, duduklah dan berusahalah untuk menyelisihi Yahudi. Jadi tujuan utama supaya duduk waktu jenazah dibawa, tidak usah berdiri lagi, ternyata tujuannya menyelisihi kebiasaan Yahudi. Yahudi itu kalau lewat jenazah berdiri dia, maka kita disuruh duduk saja, jangan ikut seperti Yahudi. Nah inilah makanya Rasulullah ni, apapun yang mirip-mirip dengan agama lain yang bentuknya dalam jalur ibadah itu diselisihi. Dan itu banyak, Pak. Dulu Rasulullah melihat-lihat ke langit, tapi tidak berani bermohon, tapi beliau melihat-lihat ke langit. Ada apa yang beliau inginkan dalam hatinya? Beliau menginginkan agar kiblat dipindahkan. Kenapa? Ternyata Masjidil Aqsa juga menjadi kiblatnya Nasrani dan Yahudi pada waktu itu. Makanya Rasulullah melihat-lihat ke langit, mudah-mudahan turun ayat untuk memindahkan ke arah
Kaabah. Maka turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Muhammad, kami telah melihat engkau berbolak-balik melihat ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka mulai hari ini ku palingkan kiblat ke arah yang engkau sukai. Maka semenjak itu berpalinglah ke Masjidil Haram, ke Kaabah, untuk menyelisihi apa yang diyakini oleh Yahudi dan Nasrani. Dalam kesempatan lain, Rasulullah menyuruh puasa Muharram Ashura, 10 Muharram. Lalu kemudian datang kabar, ya Rasulullah, orang Yahudi juga puasa 10 Muharram. Mereka memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Yahudi ini kan diselamatkan oleh Nabi Musa, Pak. Bani Israel itu kan puaknya dulu itu, suku pertamanya kan Bani Israel itu diselamatkan oleh Nabi Musa. Makanya meninggalnya Fir'aun di tengah laut diperingati, dan mereka yakin juga terjadi di 10 Muharram. Semenjak itu Rasulullah mengatakan apa? Tahun depan kalau aku masih ada, puasa Muharram tambah menjadi 2 hari, yaitu Tasu'a dan Ashura, tambah menjadi 9 dan 10. Tujuannya apa? Menyelisihi Yahudi. Awal-awal Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang bergembira dengan hari rayanya Yahudi. Jadi anak-anak di Madinah loncat-loncat senang-senang. Lalu Rasulullah mengatakan, hari raya kita cuma ada 2, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu jangan dibuat jadi hari raya. Rasulullah tidak mau orang bergembira di hari rayanya Yahudi. Makanya tidak boleh kita ikut bersama merayakan Valentine, merayakan Halloween. Ini Natalan nih, hampir kita pun mengucapkan Merry Christmas. Tidak boleh itu. Dulu Rasulullah saja selisihi semua amalan Yahudi, amalan Nasrani diselisihi. Ini makanya awal-awal jenazah lewat berdiri, ternyata hadis itu sudah dimansuhkan, maka tidak perlu berdiri lagi. Maksudnya menyebut tengah duduk, ya duduk mentang. Begitu.